Oke, di video selanjutnya kita akan membuat validasi untuk menghapus data ya. Oke, kemudian kita buka localhost di sini ya, di beranda. Oke, di pinjam. Oke, di sini statusnya sudah diserahkan dan sudah dikembalikan. Jika statusnya sudah diserahkan, maka kita tidak bisa ubah data lagi ya. Kita tidak bisa ubah atau menghapusnya lagi. Oke, sekarang kita menuju ke beranda. Kita akan mengidentifikasi berdasarkan status ya. Kemudian kita masuk ke transaksi. Kita ambil script yang status ya. Oke, yang ini ya. Kita copy. Kemudian kita masuk ke beranda. Kita Ctrl V, Ctrl F. Kita cari data peminjaman ya. Data peminjaman. Oke, ini ya. Di sini ada tombol untuk hapus, ubah, dan transaksi dan aksi itu dia detailnya ya. Di sini nah kita paste-nya di sini ya. Oke, kita paste di sini seperti ini. Seperti ini. Di status ini jika nilainya 0 dia akan tetap, jika nilai 1 dia akan menampilkan yang ini ya. Oke, kita Ctrl X, kemudian di sini kita tutup dulu PHP-nya ya. Oke, yang ini kemudian di sini kita buka PHP. Oke, tes di sini ya. Kita paste. Kita lihat. Seperti ini. Kita salah ya. Kita isinya di sini ya. Paste di sini. Oke. Kita lihat. Seperti ini. Oke, kemudian untuk di 2 kita kasih kosong saja. Begitu juga di 1 ya. Kita kasih kosongan saja. Kemudian di sini juga kita tampilkan tombolnya. Ini kita tutup dulu. Di sini kita buka. Oke. Kemudian dia juga tampilkan tombolnya ya. Sini kita copy. Setelah itu dia tampilkan di sini juga ya. Oke, Ctrl V. Seperti ini ya. Kemudian di hilang ini juga kita tampilkan lagi. Untuk sini buka PHP. Di sini kita Ctrl V lagi ya. Oke. Seperti ini. Oke, setelah kita sudah mengedit scriptnya, lalu coba kita save. Coba kita refresh ya. Oke, belum ya. Kita lihat lagi di scriptnya. Oke, di sini kita harus status ini harus pakai variable
9 ya, seperti ini. Lalu coba kita save, kita refresh. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau di statusnya sudah dikembalikan, maka dia tidak bisa untuk edit dan hapus lagi. Kemudian untuk diserahkan, sudah diserahkan juga, edit dan hapus tidak bisa lagi ya, kecuali yang belum diserahkan seperti ini ya, kita masih bisa edit dan hapus. Yang belum diserahkan itu bisa kita lihat seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita akan tetap tampilkan tombolnya untuk hapus dan edit di sini. Tapi kalau sudah datanya sudah diserahkan atau sudah dikembalikan, dia sudah mati ya, tidak bisa diedit atau dihapus lagi. Tetap kita tampilkan lagi tombolnya di sini. Caranya kita masuk ke beranda. Oke, yang pertama caranya itu di sini ya. Kita tambahkan kita tutup dulu di sini. Kita tambahkan di sini PHP ya. PHP. Seperti ini. Kemudian kita copy lagi yang ini ya, tombolnya. Kita copy, kita paste lagi di sini ya. Kita paste. Oke. Ini kemudian kita push push untuk modalnya. Oke. Di satu ya, yang ini. Oke. Kemudian di on click juga kita hapus. Oke. Kemudian untuk hrefnya ini kita tetap kasih pagar ya, pagar seperti ini, pagar. Oke. Kemudian untuk warnanya ini kita kasih disable ya, untuk mematikan. Kita kasih di Oke, seperti ini disable. Kemudian kita copy sini juga, kita disable ya, seperti ini. Kemudian coba kita save, kita lihat dulu, kita refresh. Oke, sudah ada ya. Coba kita klik, tidak bisa ya, hapus juga tidak bisa karena sudah disable ya, atau sudah dinonaktifkan untuk edit dan hapusnya. Oke, kemudian kita kembali. Kita ada kesalahan disable-nya tadi ya. Disable-nya ini ada di dalam kelas ya, bukan di luar kelas. Oke, tambahkan di sini. Setelah itu ini tambahkan. Oke, setelah itu coba kita cek, kita refresh di sini ya. Oke, seperti ini ya, sudah disable ya, dan disable tidak bisa di edit lagi seperti ini. Ini untuk berlaku untuk cuman hapus dan edit ya, itu tidak bisa ya. Saat kita di sini kita klik bisa ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian sini kita kasih mati dulu PHP-nya. Kemudian kita buka lagi PHP-nya di sini ya. PHP seperti ini. Kemudian kita paste yang ini.
kita copy, lalu kita paste di sini ya, seperti ini. Kemudian kita coba share, kita refresh di sini. Oke, seperti ini. Sini juga tidak bisa ubah data, hapus data. Yang bisa mau lihat datanya. Oke, seperti itu. Kalau kita sudah diserahkan atau dikembalikan, dia tidak bisa diedit atau dihapus lagi karena sudah disable ya. Oke. Kemudian untuk script delete, kita masuk dulu sini, kita cari di delete ya. Delete. Oke, delete pinjam. Oke, di sini cuman bisa delete cuman variabel saja ya, satu variabel saja. Oke. Kemudian di delete delete pinjam ini kita tambahkan satu lagi tombol delete-nya ya. Kita copy. Di sini kita enter, paste. Di sini delete from detail ya. Detail. Oke, supaya dia bisa terhapus juga di detailnya. Oke, sekarang kita sudah tambahkan tombol satu delete itu detail ya. Setelah itu coba kita jalankan, kita refresh. Di sini datanya ini coba kita tambahkan data. Oke, jumlahnya kita tambahkan lagi. Itu kita cek di sini datanya sudah ada tuh. Setelah itu coba kita lihat di apa ya, belum diserahkan satu di localhost. Di sini kita dipinjam. Oke, sudah ada. Itu lihat di detail. Detailnya itu ada ya. Kita lihat dulu dia punya berapa ya. Sabar. Oke, untuk di sini itu daerahnya itu 13 ya. Kita lihat di localhost. Dia detailnya itu adalah 13. Oke. Dipinjam juga. Di sini 13 ya. Oke, coba kita sini kita coba hapus di bagian sini ya. Coba kita hapus. Oke, klik. Oke. Maka datanya sudah terhapus. Coba kita lihat di localhost. Harusnya dia terhapus juga ya di detail dan dipinjam. Oke, di pinjamnya sudah terhapus. Kita lihat di detailnya 13 apa? Detailnya 13. Oke, sudah juga ya, sudah terhapus juga ya. Oke, kemudian kita coba tambah lagi satu data ya. Tanggalnya itu 3. Juga 6. Pengunjungnya Trisnobara. Simpan. Oke, sini datanya sudah ada. Kita edit bisa ya. Kita tambahkan buku yang dipinjam. Yaitu 2. Kita tambahkan. Setelah itu tambahkan lagi 1. Jumlahnya 4. Tambahkan. Oke. Di sini bukunya sudah ada. Setelah itu kita klik di simpan permanen ya. Klik di simpan permanen, maka dia sudah diserahkan ya. Kemudian di sini contohnya kita tambahkan 1 lagi. Tanggal 3. Kita simpan. Oke. Maka statusnya sudah dikembalikan seperti ini. Oke, buku telah dikembalikan.
Oke, kemudian kita akan menambahkan tombol dan mengetahui buku-buku apa saja yang sudah dipinjamnya. Seperti itu. Oke, setelah itu kita masuk ke sini. Itu dia adanya di transaksi ya. Di transaksi. Kemudian kita cari namanya cetak laporannya. Ctrl V, cetak laporan. Kita coba lihat di transaksi. Oke, yang ini ya cetak laporan pinjaman. Oke, kemudian kita copy ini, kita letakkan juga di bagian atas di sini dan bawah V. Oke, seperti ini. Maaf, bukan di situ, tapi di sini ya. Saya letakkan di sini. Oke, seperti ini. Lihat. Kemudian kita Ctrl S. Lalu setelah itu kita randa, refresh. Yang bukunya sudah dikembalikan. Kita lihat, kita klik. Oke, di sini juga ada tombol untuk cetak laporan pinjaman. Kita lihat cetak laporan pinjaman. Seperti ini ya, kita bisa lihat ya. Seperti ini. Oke. Di sini ke Anda. Kemudian kita lanjut untuk validasi untuk hapus ya. Karena kita tidak asal hapus-hapus saja ya data yang kita simpan tadi. Oke, kita mulai dari admin ya. Di admin ini kan ada tombol hapus ya. Jadi kita tidak asal hapus saja data yang sudah ada ya. Oke, kita menghapus jika AD admin belum digunakan di data peminjaman. Oke, masuk ke admin lagi. Contohnya di sini Stefano Edward National Fayette. Setelah itu di sini juga Stefano Edward National Fayette. Ini tidak bisa dihapus ya karena sudah dipakai di pinjam ya, seperti ini di sini. Yang ini ya. Oke, kemudian kita akan menguncinya atau menonaktifkan tombol hapus di admin ini untuk mencegah tiga orang menghapus file atau datanya ya. Oke, caranya adalah kita mencari data di tabel peminjaman. Jika di tabel peminjaman ini ditemukan AD admin, maka kita tidak akan bisa menghapusnya ya. Kemudian masuk ke beranda di Visual Studio Code di beranda. Kemudian Ctrl F, kita cari data admin ya. Data admin. Oke, kita cari tabel. Nah, di bagian sini ya. Dan di sini kita enter dulu di sini. Oke, kita buka yang ini. Seperti ini ya. Kita akan mencari data di tabel pinjam tadi ya. Klik di script, mencari data di tabel lain. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy. Lalu kemudian kita letakkan di sini ya. Oke, kita tap dulu sedikit. Untuk koneksinya kita tidak pakai. Oke, seperti ini. Oke, untuk ID adminnya sini kita ganti dengan ID
AZ ya. AZ. Kemudian kita copy yang ini, kita simpan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini select distin, kita pakai bintangnya, distin ID admin ya, from, setelah itu from-nya itu pinjam, setelah itu where-nya itu diserahkan, like-nya itu variabel ID aja. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan or diterima like. Oke. Lihat ini juga kita copy lagi. Copy. Simpan di sini. Paste. Oke, seperti ini. Jika ditemukan, maka tombol hapusnya ini, kemudian tombol hapusnya ini dinonaktifkan ya. Ctrl X, kemudian kita matikan dulu yang ini. Oke. Setelah itu di sini kita buka lagi. PHP. Jika tidak ditemukan maka tombol hapusnya hidup ya. Seperti itu. Jika ditemukan maka tombol aktifnya mati ya. Oke. Nah, ini error. Sini kita matikan dulu. Oke. Kemudian di sini hidupkan lagi. Oke. Maka di sini kliknya tidak ada. Maka di hrefnya ini saya kasih tanda pagar ya. Tanda pagar. Oke. Kemudian kita tambahkan disable ya. Disable. Oke. Kemudian di sini nama filenya ID admin ya. ID admin. Oke. Di sini bukan ID admin tapi melainkan ID pinjam ya. ID pinjam. Saya distinct ID pinjam. Oke, setelah kita sudah mengeditnya, lalu coba kita save. Lalu kita refresh di sini ya. Lihat di admin. Sini. Oke. Untuk adminnya Stefano itu Rasul Al-Fayed ini sudah disable ya. Kita klik. Kalau ini kita klik bisa ya. Masih bisa. Kalau ini tidak bisa terhapus karena datanya sudah digunakan ya. Oke, yang digunakan tuh di pinjam itu ini ya. Stefano pada Rasul Al-Fayed. Oke, seperti itu. Kemudian kita menuju ke lemari. Di lemari ini juga kita tidak asal hapus ya.
Kemudian di tabel rak ini, lemarinya sudah digunakan atau belum. Kalau sudah digunakan, maka tidak bisa dihapus ya, seperti itu. Di sini kita scriptnya mencari ID lemari di tabel rak ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini, beranda, Ctrl F. Kita cari di sini data lemari ya, lemari. Oke, yang ini. Oke, di sini ada hapus. Oke, kita ambil lagi script, di cari data di tabel lainnya. Kita Ctrl C. Kita simpan di sini ya. Detail. Oke, untuk koneksinya sudah dipakai. Kemudian di nama variabelnya sini kita ganti dengan cek lemari rak ya. Kemudian kita copy, kita simpan di sini. Oke, kemudian di sini juga. Oke, kemudian di sini juga. Di sini juga. Kemudian di sini kita pakai D2 karena di sini D2 ya. Terus di sini kita ada pakai dengan ID lemari ya. ID lemari. Oke. Kemudian di sini oke, seperti itu. Oke, select distinct from di sini distinct ID lemari ya. ID lemari from rak where-nya ID lemari ya. Oke, jika ditemukan maka tidak bisa dihapus ya. Oke, di sini. Oke, tutup. Kemudian buka lagi di sini PHP. Oke. Kemudian kita ambil script yang ini. Kita copy. Di sini penutup. Setelah itu di sini pembuka lagi ya. PHP. Oke, setelah itu kita copy di sini ya. Kita paste. Oke. Seperti ini. Kemudian letakkan juga di sini ya.
kita letakkan di sini juga. Oke, seperti ini. Kemudian jika ditemukan on click yang tidak pakai, oke, kemudian toilet to ref-nya kita pakai pagar saja, pakai pagar. Oke, kemudian kita tambahkan disable ya, disable. Oke, kemudian coba kita save setelah kita sudah mengeditnya, lalu coba kita refresh ya. Kita masuk ke lemari, kita lihat oke. Di sini yang sudah disable itu multimedia, mobile computing dengan kecerdasan teori. Kita lihat Iraq, mobile computing, multimedia dengan kecerdasan teori. Kenapa ada disable seperti ini? Tidak bisa dihapus lagi karena datanya sudah digunakan. Oke. Rak. Oke. Kemudian kita menuju ke rak. Di rak ini apakah sudah digunakan di tebal buku atau belum? Di sini. Oke. Rak. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke beranda, kita menuju ke data rak ya. Data rak. Oke, sini file hapusnya ada. Enter. Kemudian kita menuju lagi ke mencari data di tabel lain. Copy. Kemudian kita paste di sini. Seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian untuk konektornya, konektor kita tidak pakai. Oke. Kemudian untuk namanya ini kita kasih nama header. Kemudian kita copy, simpan di sini ya. Oke. Oke. Kemudian di sini 3 ya. Sini kita ganti nama filenya ID rak. Oke. Kemudian select distin ya. Distin ID rak. From, dia cari di tabel buku ya. Buku where ID rak. ID rak. Seperti itu. Kemudian di sini kita copy, dan di sini di sini juga ya, di sini juga. Kemudian jika ditemukan yang ini kita hapus. Oke, kemudian tanda penutup, kemudian di sini buka lagi. PHP. Kemudian di sini kita juga tambah penutup. Di sini pembuka lagi. PHP. Oke, seperti ini. Nah, ini salah ya. Ininya kita simpan di sini. Kita hapus.
kemudian ini kita copy, kita simpan di sini ya. Terus kemudian ininya kita hapus. Oke, kemudian jika ditemukan, kita copy dulu ini, kita copy, maka akan menjalankan kita Ctrl X, kita simpan di sini, kita paste. Oke, seperti ini. Kemudian jika tidak, paste di sini. Seperti ini ya. Jika ditemukan, maka dia tidak bisa menghapus, atau klik yang ini kita hapus ya. Setelah itu, kemudian untuk refnya ini kita kasih tanda pagar saja, kasih tanda pagar. Oke, kemudian tambahkan disable. Oke, kemudian kita coba save, coba kita tes ya, kita refresh, lalu kita masuk ke admin, sudah, nomor sudah, rak. Oke, mobile computing multimedia, mobile computing di sini sudah dipakai, yaitu di buku ya, yang ini ya, ML03, ML01, MC014. Kita lihat di rak yang pakai itu MC014, ML01, ML03. Oke, jadi di sini tidak bisa dihapus ya. Oke, kemudian penulis juga tidak bisa dihapus jika sudah digunakan di tabel buku ya. Oke, penulis yang ini ya. Oke, kita masuk ke script, kemudian kita cari data penulis ya, penulis. Oke, yang ini untuk hapusnya, yang ini kita enter. Kemudian kita ambil script di cari data di tabel lain, Ctrl C, kemudian kita paste di sini ya. Oke, seperti ini. Untuk konektornya kita hapus. Setelah itu ininya kita tab seperti ini. Oke, kemudian kita Ctrl X yang ini, kemudian kita di sini paste di sini. Oke, jika ditemukan ya. Jika tidak ditemukan juga di sini kita paste lagi. Oke, kemudian untuk menu pencariannya, untuk on clicknya kita hapus. Setelah itu urefnya juga kita gunakan pagar saja ya, pagar. Oke, kemudian di sini kita tetap penulisnya, kita gunakan PDER1 ya, PDER1. Kita copy ini, kita simpan di nama file ini, simpan di sini seperti itu. Di sini juga kita copy yang ini, itu copy, kita simpan di sini seperti itu. Oke,
Kemudian di sini select listing ya, bukan bintang. Listen ID penulis from buku where ID penulis ya, ID penulis. Kemudian D4 ini adalah ID penulis di sini. ID penulis. Kemudian di sini juga jangan lupa tambahkan disable ya. Disable. Kemudian coba kita tes, save, kita refresh. Masuk ke penulis, di sini sudah disable semua ya. Sudah jadi ya, tidak bisa dihapus karena sudah digunakan di buku, yaitu Arcturus Rainbow, Alphabet, Alphabet. Oke, di sini sudah digunakan semua ya. Di situ di tabel penulisnya disable semua ya ini. Oke, kemudian masuk ke penerbit, melakukan hal yang sama. Itu di sini kita copy script yang ini, kita copy, masuk ke penerbit ya. Penerbit di sini kita paste di sini ya, seperti ini. Sini ID-nya D5 ya, kita ganti D5. Di sini ID penerbit ya, penerbit. Oke, kemudian untuk ininya kita hapus dulu, ini juga bukan ini, bukan yang ini, hapus. Kemudian kita copy yang ini, kita Ctrl X, kita simpan di sini. Oke, setelah itu di sini seperti ini. Oke, kemudian on kliknya ini kita hapus. Kemudian kita menggunakan di sini pakai pagar saja ya, di huruf ini. Pagar. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan angka 2. Di sini 2. Di sini juga angka 2. Di sini juga angka 2. Oke, seperti itu. Kemudian select distinct ID penulis. Di sini nanti ID penulis dengan penerbit ya. Penerbit. Oke, from buku where ID penerbit ya. ID penerbit. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan disable. Seperti. Oke, kemudian kita save. Kemudian kita coba refresh. Kita lihat di penerbitnya. Oke, di sini sudah ya. Kita
pembelaan dengan Stefano sudah disebut karena sudah digunakan di sini ya, penerbit pembelaan seperti ini. Oke, sampai sini kita just ganti penerbit biasa ya, seperti ini penerbit. Oke, kita lihat ya di penerbit ini. Oke, kita lihat penerbit. Oke, di sini sudah disebut semua ya. Kenapa? Karena PT pembelaan dengan Stefano di buku sudah digunakan. Oke, yang ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis buku. Jenis buku ini juga tidak sebaru menghapus ya. Kita di sini menggunakan sini masuk ke jenis buku. Ubah data ya. Oke, yang ini ya. Oke, kemudian di sini untuk hapusnya. Oke, kemudian kita copy buku ini. Kemudian kita masuk ke data jenis ya. Ubah data jenis. Oke, di sini ya. Di sini kita paste seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita ganti dengan denom ya. Dari jenis buku di sini kita tambahkan 3 ya. Di sini juga 3. Oke. Setelah itu yang ininya kita dulu. Kemudian yang ini juga dulu. Oke, kemudian kita ambil yang ini. Copy, kita Ctrl X ya. Ctrl X. Kemudian simpan di sini. Ctrl V. Kemudian di sini juga kita ganti lagi. Ctrl X. Ctrl V maksudnya. Paste. Oke, kemudian kita konfliknya kita hapus. Kemudian refnya kita gunakan pagar saja. Oke, di sini kita tambahkan disable. Oke, kemudian di sini select di stand ID jenis buku, ID jenis buku, from buku where ID jenis buku ya, ID jenis buku, ID jenis buku. Oke, setelah kita sudah mengenai scriptnya, lalu coba kita save, lalu coba kita refresh ya. Kita coba lihat di ID jenis buku. Yang sudah disable-nya itu ada novel, komputer dengan program. Program komputer itu kenapa disable tidak bisa dihapus? Karena sudah digunakan di buku. Oke, komputer, program, dan komputer. Novel ini juga. Oke, setelah itu di buku. Detail buku ini kita akan mengecek di pinjam. Itu di detail ya.
Oke, kemudian kita masuk ke, setelah itu kita copy script yang ini, kita copy, kita masuk ke jenis buku. Di jenis buku ini yang yang ini ya, untuk hapusnya. Kemudian kita tambahkan di sini di sini ada buku ya, ada buku. Kemudian ini kita juga hapus dulu. Kita lihat dulu. Oh ya, pas setelah ini juga. Kemudian kita copy yang ini ya. Ctrl C, Ctrl X maksudnya ya. Kemudian kita simpan di sini. Kemudian di sini juga. Seperti ini. Kemudian on kliknya kita hapus di bagian atas ini. Kemudian untuk revnya kita gunakan pagar ya. Seperti itu. Kemudian dia menggunakan D saja ya. Kemudian tambahkan satu lagi di sini 4 lagi di sini. Di sini lagi 4. Itu. Kemudian select listing ID buku. From, dia cari di detail ya. Setelah itu where ID buku. ID buku ya. ID buku. Kita tambahkan disable ya, seperti ini. Kemudian kita save. Coba kita refresh. Di sini dua-duanya mati ya. Jadi bisa dihapus lagi ya. Kecuali ini ya, karena belum ada datanya. Seperti itu. Kenapa sudah sampai disable di sini? Karena kita lihat di sini di pinjam ini, kita lihat cetak pinjaman. Karena di sini sudah digunakan ya, program dan novel. Pilih ke beranda, ke buku. Program, novel, komputer. Coba kita lihat lagi, komputer, cetak. Belajar program. Kembali beranda. Yang disebut itu tadi belajar program dan novel ya. Ini ya. Kita sudah lihat ya. Kemudian terakhir yaitu pengunjung. Kita cek di tabel tidak bisa dihapus. Kita cek di tabel pinjam ya, pengunjungnya di sini. Kita copy script yang ini,
kita copy, kemudian kita masuk ke pinjam ya, pengunjung. Oke, di sini sudah ada, enter di sini, kemudian kita paste di sini, itu kita tambahkan di sini 1,5, kemudian di sini juga, di sini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian yang ini kita hapus. Setelah itu yang ini juga kita hapus. Kita ambil yang ini ya, kita ambil yang ini, kita copy, kemudian kita simpan di sini ya, kita paste di sini. Nah, kita Ctrl Z dulu, kita lihat lagi. Oke, yang ini kita hapus, kemudian yang ini juga kita hapus, kemudian yang ini kita Ctrl X, kita simpan di sini, kemudian di sini juga kita Ctrl X. Oke, kemudian ini on kliknya ini kita tidak pakai. Kemudian untuk ref-nya ini juga kita gunakan pagar saja ya, pagar. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan default ya, default ya. disable ya. Oke, seperti ini. Maaf, ini kita dulu Ctrl X dulu, Ctrl Z dulu maksudnya ya. Oke, seperti ini. Kita salah ya, kita langsung di pinjaman. Oke, di peminjaman di sini ada berapa tombol hapus ya, kita copy ulang yang di penerbit ini ya, kita copy, kemudian kita masuk ke pengunjung ya. Tadi sudah pas ya. Ctrl V di sini, kita tambahkan oke, di sini kita tambahkan 5 di sini D saja ya, di sini juga tambahkan 5, di sini juga tambahkan 5. Oke, setelah itu untuk yang ini kita hapus, ini juga kita hapus, kita ambil yang ini ya, kita copy, kita Ctrl X maksudnya ya, simpan di sini V, kemudian di sini juga Ctrl V. Oke, kita lihat. Kemudian untuk ininya kita hapus, to the ref nya juga kita gunakan saja ya,
pagar ya. Oke, kita tambahkan di sini di disable. Oke, kemudian di sini select di stay, ini sudah pas ya. Disable di sini ya, ID pengunjung from pinjam where ID pengunjung ya, ID pengunjung. Oke, kemudian di sini namanya itu ID pengunjung ya, pengunjung. Oke, kemudian kita coba save. Lalu coba kita cek ya. Pertama admin ini sudah, lemari sudah, setelah itu rak sudah, penulis sudah, penerbit sudah, jenis buku sudah, kemudian buku sudah, pengunjung. Di pengunjung ini sudah juga ya. Yang tidak bisa dihapus itu Giu, Stefano, dan Trisno ya. Coba lihat di peminjam, Giu, Stefano, Gui dengan Trisno. Oke, itu yang tidak bisa dihapus di pengunjung ya, karena sudah Digunakan. Oke, sudah ya, sudah semuanya. Oke, untuk tombol validasi hapus sudah selesai semua ya. Jadi sekarang kita sudah buat ini, berarti tidak bisa asal hapus saja ya. Oke, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.